Iya, malahan jadi sakit beneran. Allah tuh denger kalau lo pura-pura sakit. Dia emang sakit, gue ini agak kurusan gue. Bapak masuk TV. Mas. Mas, berak. Mas, berak. Oh iya benar. Sobek, Mas, berak. Tentang Bang Eja dong, yang orang lain belum tahu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reza Surya Channel. Pada jangan salfok sama jerawat gue ya. Gue nggak tahu kenapa pagi-pagi malah ada jerawat. Nggak ngerti ini jerawat apa. Mudah-mudahan ntar siang hilang ya. Tapi yang jelas juga kalian pasti salfok sama outfit gue yang dari atas sampai kaki ini hitam semua. Ada yang tahu kenapa? Kalau udah pakai baju hitam-hitam itu tandanya kita akan syuting hari ini, insya Allah nanti malam kita bakal syuting error yang udah kesekian lamanya kita nggak syuting. Mudah-mudahan hari ini lancar, mudah-mudahan aman, terkendali semuanya, seru, bisa menayangkan something yang bisa menghibur kalian semua dengan apa yang akan kita sajikan nanti. Dan yang pasti juga kita bakal persiapan juga, ada yang spesial, akan ada yang ikut penelusuran di episode kali ini. Stay tune banget karena semoga episode kali ini tuh menggelegar. Dan sebelum kita ketemu Om Ojai dan yang lainnya, gue bakal melakukan beberapa kegiatan juga. Ikutin gue aja. Yang jelas juga sebentar lagi gue langsung akan mau vaksin dulu. Vaksin yang kedua. Kalian udah vaksin apa belum? Yang belum vaksin, cepetan vaksin aja. Karena supaya kita bisa membentuk herd immunity, supaya warga Indonesia bisa cepat-cepat melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan juga bisa ke mall, bisa makan ke restoran ya kan. Karena semua sekarang udah pakai scan Peduli Lindungi. Jadi yuk mari kita vaksin. Temenin kita sampai nanti malam. Cus! Dan udah sampai, posisinya jam 11 siang. Udah agak panas ya. Ini tuh kita mau suntik vaksin Sinovac kedua, gue sama Tony. Kalau lo udah udah lengkap semua ya. Kalau Ojai sama Bewok kemarin baru suntik yang pertama AstraZeneca. Itu sebenarnya Astra tuh oke banget karena bisa diakui juga di Mekah kan. Kalau umroh ataupun mau pergi ibadah haji bisa tuh. Tapi katanya infonya sekarang juga Sinovac udah oke ya. Dengar-dengar Sinovac katanya sudah diakui juga di Arab. Soalnya kalau si AstraZeneca tuh banyak info juga, efeknya lumayan ya, sampai demam. Dan tapi yang lebih lucunya lagi di tempat ini sebenarnya ada Pfizer. Tapi karena kita udah Sinovac jadi nggak bisa pakai Pfizer. Ya sudah, kita coba aja vaksin kedua dan semoga efeknya tidak ada ya. Karena hari ini kita bakal syuting, jadi jangan sampai drop. Dan udah dapat tuh. Tadi kita cepet aja karena kemarin tuh sebenarnya udah ke situ, tapi ada miss jadwal. Jadi kalau kita datang tadi, alhamdulillah bisa langsung divaksin. Dan sekarang malahan jam 12 tuh kita udah nyampe lagi di BNI. Sekarang gua ngurusin kerjaan kantor dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi buat prepare nanti malam ketemu Om Ojai dan lain-lain. Let's go. Dadah. Besok aja sih. Besok aja apanya? Syuting yang biasa gitu, jangan horor. Ya, kok kenapa jadi yang biasa? Ya apa ke game? Udah disiapin. Mbak Firly juga udah ready. Serem loh. Dih, alasan lu tuh apa vaksin apa ini sih? Apa takut nih? Suwe nggak jelas takut. Masih bewok aja. Cuy, badan gue anyep kata dia. Kalaupun ada efek dari vaksin ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu. Cuma ntar kalau udah ready ya langsung ini. Nggak usah juga. Enggak lah, itu harus. Cuy, itu banyak BO katanya lo. Ini gue ragu dia takut nih, gue rasa nih. Enggak, izinnya juga susah itu. Apa izinnya susah bagaimana sih? Orang kata bewok udah aman. Apaan sih cuy, lo kayak anak SD ini anjir, ketahuan ini bandel tuh, alasannya banyak. Apa lagi alasannya? Hah? Enggak, masih meriang yang penting. Balik lagi ke alasan satu. Ini kayaknya meriang takut kayaknya. Iya lo kayak gara-gara ketakutan terus jadi meriang nggak sih? Bukan karena vaksin lo. Ya udah lo istirahat, ntar jam 5 gue jemput. Oke, bye. Jam 5 gue jemput. Yo. Nggak jelas enggak. Yo, jam 5 gue jemput. Yo, assalamualaikum. Bisa. Ini ngomong nggak bisanya aja kuat ya. Beda sama orang sakit, sumpah lo nggak bisa bohong lo. Lo kalau malahan jadi sakit beneran. Allah tuh denger kalau lo pura-pura sakit. Dia emang sakit, gue ini agak kurusan gue.
Agak kurusan, pede banget. Ya udah jam 5 gue jemput. Oke. Yo. Assalamualaikum. Nih, no, tegas ngomong enggaknya. Syuting bentaran doang, bentaran. Gua nunggu di depan aja kalau gitu. Iya. Warung kopi. Iya udah. Nggak sekarang nggak bisa. Habis sih. Tadi bilang di depan, sekarang nggak bisa. Apa coba? Enak badan. No, kan sekarang nggak enak badan. Tadi bilang di depan kopi. Ntar gue telepon bewok ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tadi gue udah selesai dari BRI, sekarang udah nyampe di kantor. Dan tadi gue lihat di Instagram banyak orang yang pengen minta Q&A, ngobrol-ngobrol sama Nadia dan Anggun. Jadi gue udah siapin pertanyaannya juga. Bukan siapin sih, ini pertanyaan langsung dari kalian semua. Tadi Anggun sama Nadia udah bikin Q&A-nya. Dan sekarang kita akan bacain dan mereka akan menjawab selengkapnya. Kita lihat yuk, let's go! Oke, pertanyaan pertama dari Santi78. Gimana rasanya punya atasan seperti Om Eja? Oke, tegang. Nadia dulu. Bangun dulu. Oh, Nadia dulu. Boleh bangun dulu. Yang tua deh, yang tua yang mana yang tua? Bangun dulu. Iya. Rasanya Mantap. sebenarnya setiap orang kan ada plus minusnya. Sendiri. Padahal kita baru mau syuting ntar malam. Ada yang nganterin minum. Oh iya. Sini, say. Nah, masuk TV. Makasih. Terima kasih. Bapak masuk TV. Gue udah diem nggak mau ngecengin bapak. Udah jawab cepet. Oh ya, rasanya ada yang enak, ada yang enggak sih. Ya udah apa? Nano. Kalau misalkan dia nggak syuting, terus dia selalu ada gitu. Dia selalu ada gitu kan, dia partner kerja aku kan butuh dia. Itu 100%. Woi. Jadi mengerti lah ya. Sama kalau mulutnya nggak iseng. Itu sih yang harus Jadi diubah. Mbak nggak suka kalau saya nge-vlog, kalau saya syuting gitu Mbak nggak suka. Ya suka, tapi Tapi kan harus diporsingin gitu loh. Di luar dari jadwalnya MK3. Kan aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Emang Mbak nggak melihat? Oh enggak. Dari awal bilang nggak sama aku. Jadi marah-marah aku mau ikut bultang. Ya. Kok saya nggak dikasih tahu? Saya nggak dikasih tahu, saya kan terlibat dalam kehidupan Mas Reza. Aja. Bener kan? Mana dia Mbak? Kang ngagetin. Sesama orang kaget harus begitu. Enggak lebih parah dia. Dia parah banget. Tapi Mas Reza parah banget kalau ngagetin, bener kayak spot jantung no. Gini, udah goyang keju. Tahu nggak sih di TikTok kayak gini? Itu kenapa yang dibilang Goyang tik, keju. Serem. Apa nyambung ya mana dia maksudnya? Iya. Bangun random banget. Pertanyaan kita. Enggak, dari tadi emang dia ngajakin itu bikin TikTok dan keju. Oh. Enggak ya, gue geli banget. Gini ya. Sekarang dari Mutiara FRI. Sifat paling ngeselin dari Mas Eja Itu. apa? Ya itu tadi. Sama ini sih kadang kalau diajak ngobrol tuh suka kayak Mas, dia Mas harus Mas Reza baru dia nanggepin. Ya, tapi itu gue udah katam sih sama seperti itu. Ya, soalnya di bawah tuh ya Selalu mendengarkan. abangnya tuh selalu yang Mas, iya gitu. Ini mah enggak harus Mas. Mas berak. Mas berak. Oh iya bener. Sobek Mas berak. Kalau Mbak Anggun? Dia kadang nggak ngelihat apa yang aku kerjakan sih. Dia lebih menilai apa yang nggak perlu dinilai. Apa itu maksudnya? Maksudnya, aku udah ngejain deadline nih, tapi dia komennya, Mbak Anggun, sepatunya gitu. Kayak ngapain komenin sepatu gue, kenapa gak kerjaan gue yang udah tuntas gitu. Itu udah mungkin memuji Bang. Enggak. Pengalaman buruk. Mbak Anggun, gitu udah, deadline-nya udah, kan pakai semangat kerja. Kalau dia, Mbak Tadi Anggun sepatu. baru beberapa menit yang lalu, aku tipikal orang yang nggak perlu diapresiasi. Oh, menjilat lu sendiri. Enggak. Maksudnya tuh kalau tadi kan kayak berkompetisi, aku nggak mau kayak gitu. Kayak ya udahlah gitu.
Beda porsi ya. Dia kayaknya cuma mau dipuji sama gue, Ton. Sama yang lain dia sebenarnya nggak mau. Ya emang gak mau, kan partner kerja aku kamu. Dari SM Lover 21. Mbak Anggun, Mbak Nadia, udah pinter hitung-hitungan orderan belum? Oh, belum, kalau aku belum. Ya sih aku udah bisa, tapi aku punya prinsip skill tuh nggak harus dikeluarin 100% kok. Jadi kayak udah nggak disuruh. Pinter. Aku bisa, tapi aku belum pede. Takut soalnya itu kan berhubungan dengan duit. Kalau mana dia? Masih dasar sih. Tapi itu belajar sendiri ya, tanpa Mas Reja. Yang saya ajarin kemarin nggak masuk. Itu sesudah lumayan bisa ya. Oh iya, dia kan tahu kan kesayangannya kan si yang itu. Oh. Ya, apa sih? Diajarin sama itu masternya. Oh, langsung pada ahlinya. Sohib ya. Pertanyaan selanjutnya dari Sukmawati_Dewi. Om Eja kalau di kantor gimana sih? Tegas atau rame kayak kita lihat? Tergantung sih. Tapi nggak Tergantung. fake sih, bener Mas Reja. Hah? Nggak fake. Di Instastory sama di Reel nggak fake sih, bener. Enggak Perfect tuh maksudnya. Nggak palsu, Nggak palsu. Maksudnya ya apa emang adanya gitu. Next dari Putri Mei Dasar Ilubis _ Semarang marah Om Eja kayak mana Mbak? apa ya? Pernah dia dimarahin kayaknya sama Mas Reja. Yang mana? Coba dari Mbak Nadia dulu. Iya. Dulu ya, yang saya lupa beli itu loh, foil kayak gitu-gitu. Ingat gak dulu? Dulu. Tapi gitu doang marahnya. Emang gue sih marahin dia? Ya gitu doang. Bangun? Nggak ada sih. Nggak ada. Bener-bener nggak sih? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Iya. Tapi 80% tuh menyebalkan doang sih. Ya dia menyebalkan sih. Marah Marahnya ternyata nggak ada menyebalkan. 5% kali, apa 2%? Next dari SM Lover 21 lagi nih. Ceritain pesanan paling ribet atau paling susah atau paling banyak maunya. Apaan Nadia dulu? Pesan apa ribet? Pesanan paling ribet di bawah kan nggak pesanan, paling Customer paling ribet. customer paling ribet. Ya Kayak gitu. gimana? Udah tahu padet tapi dia minta buru-buru. Ya sama sih. Kayak Deadline. yang datang nih, Mbak saya langsung ya gitu, terus ditungguin kayak Kalau banget. Ya kalau deadline, misalkan kuantitinya banyak tapi seminggu udah harus kelar. Itu paling Banyak nggak sering suka. terjadi. Sering terjadi. Bukan sering, sampai kurus. Sampai nangis ya? Iya sebenarnya. Saya tahu. Pak. Sampai jadi tuyul ya? Iya. Baterai hilang. Next pertanyaan dari Hanna_PHP BTD. Tuh udah PHP BTD-nya apa itu? Ini juga bersama sih, coba nggak apa-apa. Coba dulu. Tentang Bang Eja dong, yang orang lain belum tahu apa. Itu juga ditanya. Jorok ih. Terus kaki aja di kolong meja. Apa itu doang sih? Jorok. Berarti semua orang udah tahu lah ya. Jadi nggak pernah ada yang ditutup-tutupi berarti kan? Oh ini pertanyaan terakhir nih. Dari BHTime Master. Oh iya. Tahu? Sering ya? Sering. Menurut Mbak Anggun dan Mbak Nadia, kriteria calon istri yang cocok untuk Om Eja tuh kayak gimana? yang lebih sabar dari Mbak Anggun dan Mbak Nadia. Bukan sabar sih, lebih ikhlas Oh ya. menerima dia. Ada apanya dan apa adanya. Yang nggak gampang emosian. Ngerti dia sibuk ya. Pokoknya mempelajari dulu Mas Reja dari A sampai Z, terus mengikhlaskannya itu baru bisa. Tips ngadepin Mas Reja, ya ikhlas. Sabar. Enggak, kalau sabar itu kita masih ngedumel gitu, dalam hati kita belum ikhlas. Jadi lebih baik kita ikhlas. Kalau ikhlas kan jadinya aman, tenang. Statement terakhir lah buat teman-teman yang nonton. Apa? Pokoknya kerja di MKP itu. Tapi Nadia gila sih. Apa ya? Oh gila. Kok gila? Bisa disebut gila karena apa? Menurut gue jam kerja dia tuh luar biasa dari zaman Ya. Peninggalan sohib kita kan. Tinggalan POC. Ya sohib. Apa nih? Closing. Ih, nggak bisa. Bisa. Neng aja closing, suka closing kan tiap sore. Closingan feeling. Iya benar. Beda itu laporan cuy. Oh, iya. Langsung gue pakai laporan. Udah, segitu dulu Q&A Dari MK Print. terus Semoga nggak bermanfaat. semoga bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ya, Terus, amin. Semoga menghibur dan
Semoga ada loker sesuai impian kalian. Doain aja, semoga Kapri makin Jaya berkah. Kita punya itu loh slogannya. slogan. I'm Kapri. Jaya, jaya, jaya. Sama PLN, sama PAM gitu. Ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Dadah. Dah. Dadah. Udah dong. Dadah. Dadah. Udah. Masih lo ini. Kan udah. Dadah. Ternyata habis kalian dadah. Oke, kita habis berpisah. Oh, tidak.